Pemirsa, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat menjumpai Anda dalam Unhas hari ini. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo mengundurkan diri dari jabatannya. Ungkapannya mengenai Sirine Apache kini jadi sorotan publik. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Orang Bugis Makassar, dan rasanya harga diri jauh lebih tinggi daripada pangkat maupun jabatan. Untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai menteri. Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius. Walaupun saya berharap jangan ada stigma, maksudnya menghakimi saya dulu, karena tentu biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik dan saya siap hadapi. Saya orang Bugis Makassar, dan rasanya harga diri jauh lebih tinggi daripada pangkat maupun jabatan. Biarkan saya hadapi ini dan beri saya kesempatan membuktikan bahwa saya terbiasa ngurus rakyat. Dan saya berharap nasihat-nasihat orang tua saya, nasihat budaya saya dari sana, kalau berani berbuat harus berani tanggung. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo menyatakan pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo yang diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara pada Kamis 5 Oktober 2023. Pengunduran diri tersebut diajukan setelah ia dinyatakan sebagai tersangka dan menjalani proses penyelidikan dugaan kasus korupsi. Syahrul mengungkapkan alasannya mundur dari jabatan sebagai Menteri Pertanian dikarenakan ia telah siap menghadapi proses hukum secara serius. Ia juga berharap agar tidak ada stigma dan presumption of innocence yang menghakiminya lebih dulu. Selama menjabat, Syahrul Yassin Limpo dikenal sebagai seorang politikus di Indonesia yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan dan merupakan keturunan Bugis Makassar. Salah satu pernyataan yang membuat heboh publik adalah ketika ia menyatakan alasan pengunduran dirinya bahwa sebagai Bugis Makassar, harga dirinya jauh lebih tinggi daripada pangkat dan jabatan, atau dalam suku Bugis Makassar dikenal dengan istilah Sirine Apache. Kalau menurut saya pribadi sih, kan kita bicara soal Sirine Apache itu kan memang artinya harga diri ya. Dan sebagai orang Bugis, memang harga diri adalah suatu hal yang utama. Dan ketika seorang Bugis itu harga dirinya merasa dinodai oleh orang lain, maka nyawa pun bisa jadi taruhannya. Makanya itu kemudian lahir ada budaya Silariang, budaya Sigajang Laleng Lipa dan sebagainya. Dan terkait pengunduran diri Pak Menteri SYL ini sendiri karena harga diri, menurut saya itu suatu tindakan yang dalam tanda kutip sangat cukup berani ya, karena dia mengatasnamakan harga dirinya. Dan menurut saya itu tindakan yang saya kurang tahu apakah dia bisa dikatakan tepat atau tidak, karena ini juga pasti tentunya kan berdasarkan kepentingan politik juga tentunya ada. Dan kalau dia tersandung kasus seperti ini, memang ada baiknya sih kalau dia mengundurkan diri terlebih dahulu sampai proses penyelidikan ini selesai. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Mukarromah, salah seorang mahasiswa Fakultas Hukum, juga mengungkapkan bahwa pengunduran diri dengan mengatasnamakan harga diri yang dilakukan oleh Menteri Pertanian adalah upaya yang berani. Dan menurutnya, apabila telah tersandung kasus korupsi, maka sudah seharusnya ia mengundurkan diri sampai proses penyelidikan selesai. Bagi saya pribadi, terkait dengan pengunduran diri Bapak SYL ini, yang dikait-kaitkan dengan salah satu adat Bugis Sirine Apache merupakan salah satu implementasi yang cukup nyata, karena kalau tidak salah ada lanjutan dari statement Bapak bahwa sembari mundur dari jabatannya, dia juga akan membuktikan bahwa benar tidak melakukan bentuk tindakan korupsi itu. Tapi sembari daripada itu, saya juga percaya kepada beliau bahwa mengundurkan diri menjadi Menteri Pertanian merupakan salah satu bentuk representasi dari Sirine Apache juga, karena ada tanggung jawab besar kepada seluruh masyarakat yang tentunya akan terganggu nantinya ketika harus melangsungkan penyelidikan dan juga harus menjabat sebagai Menteri Pertanian. Namun di lain daripada itu, saya juga percaya bahwa ketika benar pada kasus ini beliau melakukan tindakan itu, bukankah bertanggung jawab sebagaimana yang beliau katakan juga merupakan salah satu bentuk Sirine Apache yang artinya ketika melakukan kesalahan maka siap untuk bertanggung jawab. Gitu sih kalau saya. Kayatul juga menambahkan bahwa pengunduran diri Syahrul Yassin Limpo adalah bentuk implementasi dari Sirine Apache, yang artinya ketika melakukan kesalahan maka ia siap bertanggung jawab.
Hingga saat ini, Menteri Sekretariat Negara masih menunggu arahan dari Presiden terkait penerbitan Kepres pemberhentian Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hingga saat ini, Menteri Sekretariat Negara masih menunggu arahan dari Presiden terkait penerbitan Kepres pemberhentian Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Salah satu unit kegiatan mahasiswa lingkup Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Kosaster FIB Unhas, berkolaborasi dengan Spasi IMSI, KM FIB Unhas menggelar panggung bebas ekspresi pada 4 Oktober kemarin di area Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini menampilkan berbagai macam persembahan, mulai dari pembacaan puisi, persembahan lagu, hingga pameran lukisan. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kelompok Studi Seni Sastra dan Teater Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Kosaster FIB UH, merupakan unit kegiatan mahasiswa lingkup Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin yang bergerak di bidang kesenian, sastra, dan teater. Salah satu program kerja dari unit kegiatan ini ialah menggelar panggung bebas ekspresi yang menampilkan berbagai kesenian. Dalam realisasi program kerja ini, Kosaster FIB UH berkolaborasi dengan Serikat Pecinta Seni Sastra Indonesia, Spasi, yang merupakan unit kegiatan di bawah naungan Ikatan Mahasiswa Sastra Indonesia, Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, IMSI KM FIB UH. Kegiatan ini diisi dengan beberapa penampilan, mulai dari persembahan lagu lengkap dengan musik yang dimainkan langsung oleh anggota Kosaster FIB UH dan Spasi IMSI KM FIB UH. Pembacaan puisi, serta stand-up komedi. Selain itu, terdapat beberapa lukisan yang dipamerkan di area panggung bebas ekspresi. Seluruh penampil dalam kegiatan ini merupakan anggota aktif dari UKM Kosaster FIB UH dan Spasi IMSI KM FIB UH. Meskipun merupakan unit kegiatan skala fakultas, kegiatan ini terbuka untuk umum. Jadi UKM Kosaster itu dari akronim ya, Kelompok Seni Studi Sastra dan Teater. Nah, jadi kita bergerak di kesenian khususnya di Fakultas Ilmu Budaya. Dan sebenarnya kami memperjuangkan teater. Tujuan diadakannya ini sebenarnya untuk memfasilitasi minat-minat teman-teman yang mungkin tidak terfasilitasi dengan baik oleh beberapa pihak toh. Jadi kami bersama-sama mewujudkan itu. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk mengimplementasikan minat dan bakat seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Meskipun tanpa latihan khusus, panggung bebas ekspresi ini sukses menghibur para penonton yang hadir. Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat menyelenggarakan studi lapangan di Gedung Sains Teknopark lantai 2 Universitas Hasanuddin pada 4 Oktober kemarin. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Saat ini sedang berlangsung studi lapangan oleh mahasiswa program studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat di Gedung Sains Teknopark lantai 2 Universitas Hasanuddin pada 4 Oktober 2023. Mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat melakukan studi lapangan pada tanggal 3 hingga 5 Oktober di Universitas Hasanuddin. Kegiatan mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat di hari kedua dilaksanakan di Gedung Sains Teknopark, lantai 2 Universitas Hasanuddin. Rangkaian kegiatan ini diawali dengan registrasi peserta, dilanjutkan pembukaan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sambutan-sambutan. Sambutan pertama dibawakan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sulawesi Barat, Dr. Wahyu Maulid Adha, SEMM. Dilanjutkan dengan sambutan dari Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Engineering Adi Maulana ST MPhil. Tak hanya itu, dalam kegiatan studi banding ini dilakukan penandatanganan dokumen kerjasama antar Universitas Hasanuddin dengan Universitas Sulawesi Barat, dilanjutkan pemberian cenderamata dari Universitas Sulawesi Barat kepada Universitas Hasanuddin. Penerimaan mahasiswa studi lapang disambut langsung oleh Direktur Inkubasi Bisnis, Teknologi dan Sains Teknopark, Dr. Fauzi R. Rahim, SEMSI, CFP, AHPP. Dalam kegiatan studi lapangan ini, para mahasiswa diberikan 2 materi.
Materi pertama disampaikan oleh Afdal SEMSC, DHC, AK, dilanjutkan materi kedua oleh Prof. Dr. Mardiana E. Fakhri. Ya, jadi alhamdulillah kunjungan hari ini dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Unsulbar, ya kita mudah-mudahan bisa follow up dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengembangan UMKM di Provinsi Sulbar. Kemudian kita mencoba memfasilitasi sebagai Center of Excellence-nya universitas, ya, terutama dari posisi di direktorat ini IBT STP. Mudah-mudahan dari kolaborasi ini, baik itu dari pemerintah daerah maupun dari universitas, itu bisa kita kembangkan. Makanya hari ini kita menandatangani kerjasama antara fakultas dengan direktorat IBT. Nah, yang kedua, hari ini kita coba memberikan satu wawasan untuk ini. Mudah-mudahan nanti pengembangan hal yang sama bisa dilakukan di universitas atau di Unsulbar. Dr. Fauzi Rahim, SEMSI, CFP, EHPP, menyampaikan harapannya bahwa dengan adanya kegiatan ini, pihak Universitas Sulawesi Barat bisa melihat legasi-legasi baru yang ada di Universitas Hasanuddin. Sangat sangat berterima kasih dengan penerimaan yang dari kami dari Universitas Sulawesi Barat, karena dengan adanya kunjungan seperti ini banyak sekali pelajaran yang kita bisa dapat, karena di Unsulbar itu masih jauh dari kalau dilihat di Unhas ini, ya. Jadi kita ini tentunya harus banyak belajar. Alhamdulillah di sini kita mendapatkan itu. Jadi mudah-mudahan kerjasama ini, ya, dengan adanya ini terus berlanjut. Iya, seperti itu deh. Akhir dari rangkaian studi lapangan hari kedua mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat, yaitu sesi tanya jawab antar peserta dan pemateri, dilanjutkan dengan foto bersama. Dalam rangka Disnatalis yang ke-41, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin menggelar kuliah tamu epidemiologi series yang diselenggarakan oleh Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di ruang K225 Prof. Nur Nasrinur Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, dan saat ini sedang berlangsung kuliah tamu epidemiologi series Rabu 4 Oktober 2023. Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin menggelar kuliah tamu epidemiologi series dalam rangka Dies Natalis FKM Unhas ke-41 dengan tema Cardiovascular Prediction Models can help to effectively prevent cardiovascular events. Kuliah tamu ini dilaksanakan secara hybrid, luring di K225 Prof. Nur Nasrinur dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Acara dibuka dengan sambutan dari Dekan FKM Unhas, Profesor Sukri Paluturi SKM MKes MSc PhD. Dalam sambutannya, Dekan FKM Unhas menyampaikan terima kasih kepada narasumber karena telah meluangkan waktunya untuk hadir secara langsung memberikan ilmu tentang pencegahan penyakit kardiovaskular. Kuliah tamu ini menghadirkan pembicara Stephen H.G. Heckman, MD, PhD, Asisten Profesor Department of Vascular Medicine, University Medical Center Utrecht, Netherlands, dan dimoderatori oleh Dian Sidik Arsyad, SKM MKM, selaku dosen Departemen Epidemiologi. Dalam pemaparan materinya, Stephen menjelaskan secara umum tentang penyakit kardiovaskular yang merupakan penyakit akibat dari adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Pemateri juga menyampaikan model prediksi risiko kardiovaskular yang dikembangkan untuk tindakan deteksi dini terhadap pencegahan di masa mendatang, tentunya dengan variabel yang dikumpulkan dari fasilitas kesehatan. Well, a cardiovascular risk prediction model is a mathematical tool that uses routinely available patient characteristics such as age or sex or smoking status to give a prediction on how likely it is that an individual will have a cardiovascular event in the coming 10 years. And this can be effectively used by clinicians to identify who may benefit most from preventive treatment. Dengan menggunakan karakteristik pasien yang tersedia secara rutin, risk prediction models atau model prediksi risiko dapat mengidentifikasi kejadian penyakit kardiovaskular.
Dalam sesi diskusi, terlihat antusias para peserta kuliah tamu dalam memberikan pertanyaan terkait cardiovascular prediction model. Jadi risk prediction tools ini sudah dikembangkan, sebenarnya ini bukan untuk membuktikan bahwa seberapa besar risiko pasien, tapi ini sebagai alat bantu untuk memberikan informasi bahwa seberapa besar kira-kira prediksi risiko bisa terjadi serangan jantung atau cardiovascular disease pada 10 tahun yang akan datang atau seumur hidup mereka gitu, pasien seperti itu. Dian Sidik Arsyad menyampaikan risk prediction model bukan untuk membuktikan seberapa besar risiko pasien, melainkan sebagai alat bantu untuk memberikan informasi seberapa besar risiko terkena penyakit kardiovaskular dalam 10 tahun yang akan datang atau hingga seumur hidup. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Zahra Sabita Suceng, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.